Hampir setiap hari kita semua udah dengar gimana cara mencegah COVID-19, gimana cara mencegah corona. Tapi bagaimana dengan mereka yang udah positif COVID-19? Gimana dengan mereka yang bergejala sedang, berat, atau bahkan kritis? Kabar baik untuk kita semua guys, kita mulai menemukan titik terang. Welcome to my channel, kalian hai! Para peneliti baik dari luar negeri maupun Indonesia sendiri saat ini udah meneliti dan mulai mencoba suatu terapi yang bisa membantu meringankan pasien COVID di masa kritis maupun kondisi berat. Apakah itu? This is real, this is no hoax. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa dulu buat subscribe ke channel aku. Klik! Dukung biar channel Clarin Hayes jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahayes. Terapi terbaru yang menjadi harapan kita saat ini yaitu dinamakan terapi plasma konvalesen atau TPK gitu, bahasa Inggrisnya Convalescent Plasma Therapy. Terapi plasma konvalesen adalah pemberian donor plasma dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh ke pasien COVID-19 yang masih menderita penyakit tersebut. Sebelumnya metode ini udah pernah diterapkan di wabah Ebola saat itu ya, dengan metode yang sama seperti ini, pemberian plasma dari pasien yang udah sembuh ke mereka yang masih sakit. Dan ini memang direkomendasikan oleh WHO di tahun 2014 kemarin. Apa sebenarnya yang didonorkan kepada penderita COVID-19? Jadi darah manusia itu sendiri terdiri dari bagian padat dan bagian cair. Kalau kita lihat darah kita merah ya, mengalir gitu, itu karena ada cairannya yang dinamakan dengan plasma darah, dan isinya itu adalah sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau platelet, trombosit. Dari videoku sebelumnya tentang meningkatkan sistem imun, kita tahu bahwa sistem imun kita itu adanya di dalam darah, yaitu sel darah putih. Ketika seseorang terpapar virus, maka sistem imun yang ada di dalam tubuh, di dalam darah ini akan membentuk antibodi untuk melawan virus tersebut. Tapi tentunya antibodi ini nggak terbuat begitu aja, instan gitu, nggak. Butuh waktu guys. Ketika seseorang tuh udah sembuh, artinya di sana sudah terbentuk antibodi. Karena artinya virus ini berhasil dilawan. Tentaranya berhasil membunuh si penjahatnya. Nah, si antibodi ini terdapat di dalam darah kita guys, tepatnya di plasma darah kita. Dan inilah yang diambil dari pendonor, yaitu pasien COVID-19 yang udah dinyatakan sembuh untuk diberikan ke pasien COVID yang masih menderita penyakit tersebut. Oke, terus bagaimana mekanismenya? Terapi plasma konvalesen ini mengambil darah dari pendonor yang tentunya ada persyaratannya nih untuk mendonorkan darahnya. Pertama, pendonor telah didiagnosis menderita positif COVID-19 dengan hasil laboratorium terstandar. Terus pendonor sudah tidak mengalami gejala COVID-19 lagi minimal 14 hari. Jadi udah lepas dari gejala COVID, udah nggak sakit lagi. Lalu donor wanita harus negatif antibody HLA atau Human Leukocyte Antigen. Sehingga untuk wanita ya sebaiknya yang belum pernah hamil, karena takutnya orang yang udah hamil tuh punya antibody HLA, atau lebih baik lagi pria. Juga berhasil melewati screening dari penyakit-penyakit yang menular gitu melalui darah, seperti menurut peraturan yaitu ada hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Terus hasil tes donor negatif COVID saat ini. Jadi kalau si pendonor ini masih positif, ya nggak boleh, belum boleh mendonorkan plasmanya. Syarat terakhir yaitu titer antibodi netralisasi lebih dari 1/640. Artinya apa ya, ketika diencerkan hingga 640 kali itu masih ada. Setelah memenuhi syarat, maka mekanismenya si pendonor ini akan diambil darahnya sebanyak 500 cc. Diambil plasma darahnya aja. Lalu ditransfusikan ke resipien secara perlahan-lahan sesuai protokol transfusi dari WHO. Jadi penerima donor ini pun ada syarat-syaratnya guys. Jadi nggak semua orang bisa menerima darah ini gitu. Syaratnya pertama, harus memiliki hasil pemeriksaan laboratorium positif COVID-19. Ya, untuk penderita yang benar-benar positif. Mengalami COVID-19 kritis atau berat. COVID-19 berat yaitu mengalami sesak nafas, frekuensi nafas di atas 30 kali per menit, saturasi oksigen darah kurang dari 93%, rasio tekanan parsial oksigen arteri terhadap fraksi oksigen inspirasi kurang dari 300, dan infiltrat paru lebih dari 50% dalam 24 hingga 48 jam. Untuk penderita COVID-19 kritis, mengalami salah satu dari gejala berikut ini, yaitu adanya gagal nafas, shock septik, dan disfungsi atau gagal organ, multiple. Nah, kemudian hasilnya apa sih yang diharapkan setelah di terapi plasma konvalesen ini? Menurut penelitian, linknya aku taruh di description box di bawah, hasilnya yaitu pasien COVID-19 ini mengalami perbaikan klinis 1-3 hari setelah pemberian plasma konvalesen ini. Kayak demam menurun, batuk, sesak nafas, nyeri dada benar-benar membaik. Terus kelainan paru juga berkurang nih. Biasa lendir-lendir yang ada di paru ya, itu
itu mulai terserap lagi sehingga fungsinya pun membaik. Jumlah sel darah putih yang tadinya menurun banget ya, atau limfositopenia, itu mulai meningkat. Terjadi perbaikan fungsi liver maupun penurunan si reaktif protein, yang artinya peradangan itu mulai menurun, dan antibodi netralisasi pada penerima donor ini pun meningkat. Dan setelah dites PCR beranjak negatif setelah beberapa waktu ya, setelah beberapa hari, tergantung dari kondisi si masing-masing pasien. Perlu diketahui ya sekali lagi bahwa terapi plasma konvalesen ini bukan obat, dia adalah imunoterapi. Terapi ini udah sering kali dilakukan di penyakit-penyakit lain dan sekarang sedang diteliti ya untuk COVID-19 ini. Sejauh ini sih hasilnya meyakinkan gitu. Ini menjadi suatu harapan baru buat kita guys. BTW video ini dibuat tanggal 1 Mei, jadi semua info terupdate yaitu hingga hari ini. Tetap kita harus update info-info selanjutnya mengenai perkembangan dari terapi plasma konvalesen ini ke depannya. Aku udah bilang lo ya. Ya kalau aku boleh bilang ya, ini tuh intinya kayak imunisasi pasif gitu loh. Jadi memberikan antibodi yang udah terbentuk ke orang yang membutuhkan gitu. Jadi kalau misal vaksinasi itu kan kita berikan materi genetik virus yang dilemahkan supaya badan menghasilkan antibodi sendiri nih. Cuman kan untuk saat ini vaksinnya belum ketemu. Jadi ya kita gunakan antibodi yang udah terbentuk dari pasien lain yang memenuhi syarat-syarat tadi di atas gitu ya, supaya benefitnya itu outweigh the risk. Nah, untuk risikonya gimana? Semua terapi, aku bilang semua terapi ya, itu pasti punya risiko masing-masing. Dan kalau manfaatnya lebih besar daripada risikonya, ya patut dilakukan untuk menyelamatkan nyawa orang. Sampai saat ini menurut studi belum ada adverse effect yang serius atau bahkan mengancam nyawa gitu bagi para resipien. Tapi sekali lagi ya kita harus ikuti perkembangannya. Jadi kita harus aktif sendiri dalam mencari informasinya mengenai TPK ini. Yang perlu diingat seperti kata Prof. Amin, Direktur Lembaga Eichmann ya, bahwa terapi ini sifatnya personal. Artinya dia bukan terapi massal. Bener-bener reaksi dan efeknya tuh bisa berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Oleh karena itu benar-benar harus dipantau satu-satu gitu perjalanannya. Nggak bisa kayak rame-rame kayak orang beli obat yang hanya disesuaikan dengan aturan pakai segala macam. Nggak bisa kayak gitu. Ini bukan terapi yang bisa dilakukan dengan bebas. No, harus dikerjakan satu-satu, dipantau dengan sangat teliti dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu, masing-masing orang. Begitu aku dengerin itu rasanya kayak langsung kayak aku senyum gitu loh, kayak aku ngerasa wow, there is a hope for us gitu. Ini jadi harapan baru bagi kita supaya pasien yang kritis pun bisa terselamatkan, bisa menghasilkan antibodi lagi, yang berat nggak memburuk jadi kritis, dan tentunya harapan besar bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan kita saat ini guys, bahwa kita mulai punya senjata loh dalam memerangi virus ini bersama-sama. Bener-bener balik lagi ke kata-kata bersama-sama. Kita bisa menghadapi wabah ini dan segera selesai lepas dari wabah ini ya dengan bergandengan tangan bersama-sama. Oke, kita semua bisa berpartisipasi sesuai dengan peran dan porsi kita masing-masing, sesuai kapasitas kita masing-masing. So, sekian dulu info yang bisa aku berikan di video kali ini. Info ini berdasarkan data dan fakta yang ada hingga hari dibuatnya video ini ya. Untuk referensinya aku udah sertakan linknya di description box di bawah. Yang mau baca-baca silahkan. It's in English. Aku percaya video ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua, memberikan harapan baru buat kita. Jangan lupa untuk like video ini dan share berita baik ini ke teman-teman dan keluarga semuanya ya. As always, jangan lupa buat subscribe juga, klik dukung biar channel Kalian Haze jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Oh ya, stay updated di channel aku ya supaya dapat informasi terbaru tentang kesehatan dan kecantikan. Jadi, klik tombol notifnya, klik lonceng, and also be my friends on Instagram @KelaHaze. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye.